adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Masih dalam rangka persiapan TKA 2026. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKA 2025 pelajaran biologi SMA. Kompetensinya adalah metabolisme sel dan proses dalam makhluk hidup. Untuk bab ini, kami mendapatkan banyak soal sehingga kami akan membaginya menjadi 2 video ya, yaitu pada part 2 dan nanti di part 3. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Pada sebuah sel hewan terdapat beberapa organel yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kehidupan sel tersebut. Jika sebuah sel kekurangan mitokondria, maka manakah yang paling mungkin terjadi pada sel tersebut? Untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu ingat apa fungsi dari mitokondria. Nah, ini adalah bentuk mitokondria ya. Fungsi dari mitokondria itu adalah menghasilkan yang namanya energi atau ATP. Melalui proses apa? Melalui proses respirasi sel. Jadi, kalau misalnya sebuah sel hewan dia tidak atau dia kekurangan mitokondria, berarti dia akan kekurangan yang namanya energi atau ATP. Ini dia akan kekurangan ATP. Sedangkan energi atau ATP ini digunakan untuk seluruh metabolisme kita ya, proses metabolisme di dalam tubuh gitu. Oke, kita lihat di pilihan jawaban. Yang A, kekurangan energi untuk menjalankan proses metabolisme yang vital. Nah, ini benar jawabannya. Sekarang kita cek jawaban yang lain. Yang B, tidak mampu mencerna zat asing sehingga limbah menumpuk di sel. Ini fungsi atau tugasnya siapa? Mencerna zat asing. Itu adalah lisosom. Kemudian yang C, mengalami hambatan pada sintesis protein dan pengeluaran zat dari sel. Sintesis protein, tugasnya siapa? Tugasnya ribosom. Kemudian yang D, terganggu dalam penyimpanan dan pengaturan informasi genetik. Yang mengatur atau menyimpan informasi genetik adalah inti sel atau nukleus. Terakhir, kehilangan kemampuan dalam menjaga bentuk dan fungsi sel. Oh, fungsinya siapa ini teman-teman? Sistoskeleton. Sistoskeleton dan membran ya, membran sel. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya yang A. Soal nomor 2, dalam sebuah penelitian mengenai penyakit pada sel, para ilmuwan menemukan bahwa pada beberapa sel tubuh pasien, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus mengalami kerusakan parah. Hal ini menghambat beberapa fungsi penting dalam sel tersebut. Berdasarkan peranan RE kasar dan RE halus, apa kemungkinan yang dapat terjadi pada sel-sel pasien tersebut? Pilih semua jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Nah, perlu diingat fungsi dari RE kasar dan RE halus. Kalau RE kasar, berarti terdapat ribosom yang menempel di retikulum endoplasma tersebut. Nah, fungsi ribosom sendiri dia adalah berfungsi sebagai sintesis protein ya. Dia melakukan sintesis protein. Kemudian nanti hasil proteinnya akan ditransport melalui si RE-nya gitu. Jadi, fungsi utamanya dari RE kasar adalah sintesis protein dan transportasi protein. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus atau RE halus, dia ini punya beberapa fungsi. Fungsi yang paling utamanya adalah sintesis lipid. Nah, ketika
si retikulum endoplasma halus ini berada di sel hati, dia punya fungsi tambahan lagi, yaitu sebagai detoksifikasi racun dan obat. Nah, kalau dia ada di sel otot, dia juga punya modifikasi fungsinya, yaitu sebagai penyimpanan kalsium gitu. RE halus juga berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat. Oke, sekarang teman-teman kita cek jawabannya. Yang pernyataan pertama, produksi protein terganggu mengakibatkan sel tidak dapat melakukan fungsi-fungsi penting yang membutuhkan protein. Betul, karena tadi produksi utama protein itu dilakukan oleh RE kasar. Oke, lanjut. Sintesis lipid terganggu atau terhambat, sehingga kemampuan sel untuk memproduksi membran dan melakukan detoksifikasi berkurang. Betul, karena sintesis lipid juga itu dilakukan oleh RE halus. Kemudian sel mengalami kesulitan dalam menyimpan kalsium yang berpotensi mempengaruhi aktivitas sel yang bergantung pada kalsium seperti kontraksi otot. Betul, ini jika sel itu ada di sel otot ya. Jadi fungsi tambahan dari RE halus yang ada di sel otot. Kemudian yang keempat, penurunan produksi ATP yang signifikan terjadi karena sel tidak dapat menghasilkan energi dengan efisien. Nah, ini kurang tepat karena produksi ATP itu adalah fungsinya mitokondria, bukan RE. Kemudian, gangguan dalam pengangkutan protein dan sintesis lipid menyebabkan berbagai proses seluler terganggu. Nah, betul, karena pengangkutan protein dan sintesis lipid itu dilakukan oleh RE kasar maupun RE halus. Soal nomor 3. Skema berikut menunjukkan siklus respirasi seluler. Ini ada siklus respirasi seluler, ini A. A itu dari glukosa menjadi 2 asam pirufat, kemudian menjadi 2 asetil-CoA, kemudian B di sini, dan terakhir C. Dengan mencermati skema respirasi seluler tersebut, manakah dari proses berikut yang terjadi pada tahap berlabel A? A ini proses apa teman-teman? Dari glukosa menjadi asam pirufat, glikolisis. Kalau B, ini adalah siklus Krebs. Terakhir yaitu transfer elektron ya. Transfer elektron. Nah, berarti yang ditanya adalah si glikolisis. Oke, ini adalah tahapan dari glikolisis, di mana glikolisis itu glukosa nanti ditambahkan fosfat. Nah, penambahan fosfat ini namanya adalah proses proliferasi ya. Kemudian dari penambahan fosfat di antara glukosa itu nanti ending akhirnya gitu ya akan menjadi 2 asam pirufat dan juga menghasilkan ATP atau energi. Oke, kita lihat di pilihan jawaban. Gugus gula bereaksi dengan oksaloasetat kemudian masuk ke siklus Krebs. Oksaloasetat berarti yang dimaksud itu ini asetil-CoA. Ini salah ya. Kemudian yang B, proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan penambahan gugus oksigen. Proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufatnya betul, tapi dengan penambahan gugus oksigen salah. Harusnya dengan penambahan fosfat. Kemudian yang C, pelepasan elektron dari NADH dan FADH2 untuk menghasilkan ATP. Nah, balik ke gambar glikolisis ini, adakah perubahan NADH dan FADH? Tidak ada ya, karena ini adanya nanti di transfer elektron atau proses yang C di sini. Kemudian proses oksidasi suksinat menjadi fumarat disertai produksi FADH2. Ada tidak? Ya, tidak ada juga ya. Yang E, produksi ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula. Nah, ini benar. Jadi produksi ATP yang di proses terakhirnya ini bisa dilaksanakan karena di awalnya ada penambahan gugus fosfat di molekul gula atau glukosa gitu. Soal nomor 4.
Sekelompok murid SMA melakukan percobaan kerja enzim protease dengan menggunakan putih telur sebagai substrat. Putih telur dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi dengan label berturut-turut A, B, dan C dengan perlakuan yang berbeda-beda. Ketiga tabung reaksi tersebut selanjutnya ditempatkan ke dalam bak yang berisi air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Perlakuan dan hasil percobaan untuk setiap tabung reaksi adalah sebagai berikut. Jadi tabel ini adalah tabel perlakuan dan kondisi larutan. Aktivitas enzim diamati dari kondisi larutan tiap tabung. Semakin bening larutan, maka semakin optimal kerja enzim protease. Berdasarkan hasil percobaan ini, faktor utama yang mempengaruhi kerja enzim protease adalah sini ada kata kuncinya nih, semakin bening larutan, maka semakin optimal kerja enzim protease. Nah, kita lihat sekarang di tabel bagian kondisi larutan. Mana yang paling bening? Yang paling bening adalah tabung yang B. Lalu, untuk menyimpulkan hasil percobaan, teman-teman lihat apa perbedaan perlakuan yang diberikan kepada 3 tabung itu. Tabung A ini hanya ada substratnya yaitu 2 mili putih telur dan 1 mili protease dan enzimnya ya. Kalau tabung B sama seperti tabung A tetapi ditambahkan dengan 1 mili HCl. Dan tabung C sama seperti tabung sebelumnya tapi di sini ditambahin 1 mili NaOH. Berarti teman-teman bisa perhatikan di sini ada perbedaan yaitu di larutan tambahannya. Ya, kalau yang A nggak dikasih larutan apa-apa nih, nggak dikasih tambahan apa-apa. Sedangkan B dikasih dan C dikasih. Nah, HCl itu berarti memberikan suasana asam pada tabung tersebut. Sedangkan NaOH itu memberikan suasana basa. Nah, kalau tidak diberikan tambahan apapun, berarti bisa jadi suasana atau pH-nya adalah netral ya, karena tidak tambahkan apapun. Oke, berarti di sini yang mempengaruhinya adalah suasana enzim itu bekerja, yaitu enzim ini, yaitu protease itu lebih optimal ketika berada di suasana yang asam. Tapi ketika berada di suasana basa, NaOH, dia keruh nih. Kalau keruh berarti tidak optimal. Gitu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, konsentrasi enzim protease dalam tabung. Semua konsentrasi enzim protease sama ya. Yang B, pH lingkungan tempat enzim protease bekerja. Ini betul. Kalau C, jenis substrat yang digunakan dalam percobaan. Jenis substratnya sama, yaitu putih telur. Suhu larutan, suhu sama semua, 37 derajat. Waktu inkubasi itu juga sama, itu 30 menit. Oke, jadi nomor 4 adalah yang B. Nomor 5. Seorang murid ingin menyelidiki proses fotosintesis pada tumbuhan. Ia memilih daun tanaman kembang sepatu yang masih menempel di batang dan menutup sebagian permukaannya dengan aluminium foil. Daun tersebut dibiarkan terpapar cahaya matahari selama 6 jam. Agar proses fotosintesis dapat berlangsung. Setelah itu, daun dipetik, direbus dalam air panas untuk memastikan jaringan dan direndam dalam alkohol panas untuk melarutkan klorofil. Kemudian, foil dilepas dan daun ditetesi larutan Lugol untuk menguji keberadaan amilum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian daun yang terbuka berubah warna menjadi biru kehitaman, artinya adalah positif amilum, sedangkan bagian yang tertutup tetap berwarna pucat, artinya adalah negatif amilum. Berdasarkan percobaan tersebut, faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada daun tersebut adalah ini biasanya praktikum yang akan dilaksanakan di kelas 12 untuk beberapa sekolah gitu ya. Perhatikan teman-teman di sini, berarti ada objeknya adalah si daun ini ya. Daun, kemudian daun itu ditutup oleh aluminium foil. Masuk akalnya adalah ketika daun itu yang tertutup aluminium foil, berarti dia tidak dapat menerima cahaya matahari, ya enggak?
karena ketutupan. Nah, karena dia tidak bisa menerima cahaya matahari, atau mungkin cahaya mataharinya masuk itu jadi sedikit, atau nggak sama sekali, sehingga tidak terjadi fotosintesis di bagian daun tersebut. Maka ketika diberikan lugol di akhir ya, warnanya itu tetap pucat, yang artinya tidak adanya amilum, tidak adanya karbohidrat hasil dari fotosintesis gitu. Berarti daun yang ketutup itu tidak melakukan fotosintesis. Berarti faktor yang pengaruhnya adalah cahaya matahari. Kita lihat pilihan jawabannya yang A, intensitas cahaya pada permukaan daun. Nah, ini benar. Pilihan yang lain, konsentrasi karbon dioksida. Nah, di dalam soal ini pun tidak menguji karbon dioksida ya. Nggak ada karbon dioksida berapa persen, berarti itu nggak ada. Lebar dan tipisnya permukaan daun juga tidak. Ketersediaan klorofil pada daun, ini juga enggak, berarti karena di setiap daunnya itu pasti ada klorofilnya nih di sini. Kemudian suboptimal, di sini tidak menguji suboptimal. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6, dalam proyek sains lingkungan, sekelompok murid SMA melakukan percobaan mengenai laju fotosintesis pada tanaman Egeria densa. Mereka menggunakan 3 jenis lampu dengan warna berbeda, namun intensitasnya sama. Ketiga tanaman tersebut lalu diletakkan di bawah lampu selama 1 jam seperti pada gambar berikut. Gambarnya ada di bawah sini ya teman-teman. A. Cahaya lampu putih, B. Cahaya lampu merah, C. Cahaya lampu biru. Selama pengamatan, mereka menghitung jumlah gelembung oksigen yang muncul dari setiap tanaman. Data hasil pengamatan berupa jumlah gelembung oksigen ditunjukkan sebagai berikut. Wadah A 40, wadah B 28, wadah C 15. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah menghitung jumlah gelembung oksigen. Artinya jumlah gelembung oksigen ini menunjukkan terbentuknya oksigen di dalam tabung tersebut. Kalau terbentuknya oksigen berarti berhasil melakukan fotosintesis. Karena hasil dari fotosintesis itu kan ada 2 ya, oksigen dan karbohidrat. Nah, sekarang tabung mana yang paling banyak gelembung oksigennya? Yaitu tabung A, 40. Yang di sini kan perbedaannya adalah warna ya teman-teman. Warna dari cahaya lampunya. Intensitasnya sama nih, ingat. Nah, yang A itu dia cahaya lampu putih. Maka kita bisa menyimpulkan faktor yang mempengaruhi fotosintesis di sini adalah perbedaan warna cahaya gitu. Kita lihat di pilihan jawaban. Yang A, intensitas cahaya lampu yang digunakan ini sama ya, ada di soal, berarti ini salah. Jumlah air, tidak lagi memperhatikan jumlah air ya. C, suhu lingkungan. Tidak ada informasi tentang suhu lingkungan di sini. Kemudian D, jumlah gelembung yang dihasilkan oleh cahaya alami. Nah, ini yang diukur, jumlah gelembung itu yang diukur. Berarti ini seperti indikatornya. Indikator berhasil atau tidaknya. Nah, bukan faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kemudian yang E, spektrum cahaya yang diterima tanaman. Nah, ini benar. Nomor 7. Gambar berikut merupakan komponen penyusun jaringan darah manusia. Dengan mencermati struktur ketiga komponen darah tersebut, pernyataan berikut yang menunjukkan persamaan komponen berlabel B dan C adalah. Oke, kita lihat ini A, warna merah berarti adalah eritrosit. Yang B ini ada intinya ya. Ini adalah leukosit. Yang C ini berarti keping darah atau trombosit. Nah, ini ada tabel mengenai perbandingan komponen darah. Sekarang kita baca pilihan jawabannya. Yang A, memiliki inti sel dan berperan dalam pertahanan tubuh terhadap patogen. B, ini dia punya leukosit, ini dia punya inti sel, betul.
Leukosit memang punya inti sel, tapi C-nya di sini adalah trombosit. Nah, trombosit itu nggak punya inti sel, teman-teman. Jadi, ini salah. Kemudian kalau fungsinya, di sini kan yang di opsi jawaban sebagai pertahanan tubuh ya terhadap patogen. Nah, benar kalau leukosit itu memang berfungsi untuk pertahanan tubuh. Tapi kalau trombosit itu fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Kemudian kita lihat opsi B, tidak berinti dan berperan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Tidak berinti, itu hanya trombosit, sedangkan leukosit itu berinti. Kemudian kalau mengangkut oksigen ke jaringan tubuh, itu adalah fungsi dari eritrosit. Yang C, tidak memiliki inti sel dan berfungsi membawa hormon ke seluruh tubuh. Ini lagi-lagi salah ya. Yang D, berbentuk tidak beraturan dan diproduksi di sumsum tulang. Nah, kita lihat di tabel, bentuk dari leukosit itu tidak beraturan karena leukosit itu bisa berubah bentuk, teman-teman, ketika dia misalnya memakan benda asing atau mikroorganisme yang masuk dalam tubuh gitu ya, dia bisa berubah bentuk. Sedangkan kalau trombosit memang dia tidak beraturan karena disebut sebagai fragmen kecil atau komponen kecil ya. Jadi yang tidak beraturan itu betul. Nah, diproduksi di sumsum tulang. Semua komponen darah itu diproduksi di sumsum tulang. Jadi yang D ini benar. Kalau yang E, bentuk bulat pipi, ini adalah eritrosit. Oke, jadi nomor 7 jawabannya yang D. Nomor 8, perhatikan gambar struktur sel neuron berikut. Dalam proses pengantaran impuls saraf, setiap bagian neuron memiliki perannya masing-masing. Salah satu bagian penting yang terdapat di tengah badan sel ditandai dengan bentuk bulat berada di tengah badan sel. Bagian tersebut berperan dalam, yang dimaksud di soal adalah nukleus ya. Dia berada di tengah badan sel. Oke? Apa fungsi dari nukleus? Nukleus itu berarti mengatur semua proses yang terjadi di dalam sel saraf. Kita cek pilihan jawabannya A, menyusun lapisan pelindung akson untuk mempercepat impuls. Ini tugas siapa? Ini tugasnya si sel SES1. Ini aku bikin di sini, ini jawaban yang A ya maksudnya. Kemudian yang B, mengatur seluruh aktivitas sel termasuk sintesis protein. Nah, ini benar. Kita lihat pilihan yang lain. Yang C, menghantar impuls saraf ke otot dan kelenjar. Berarti ini fungsinya dari akson, mengantarkan impuls. Kemudian menerima rangsangan dari lingkungan eksternal, berarti adalah dendrit. Dendrit nih, fungsi dendrit. Kemudian membentuk celah sinapsis sebagai penghubung antar neuron, berarti itu adalah fungsi dari terminal akson atau akson juga. Jadi nomor 8 jawabannya yang B. Nomor 9, seorang pekerja tambang mengalami gejala lemah otot, kelelahan ekstrim dan penurunan kesadaran setelah terpapar senyawa arsenik dari air tanah di daerah pertambangan. Pemeriksaan toksikologi menunjukkan akumulasi arsenik anorganik dalam darahnya. Senyawa ini diketahui menghambat enzim pirufat dehidrogenase. Enzim kunci dalam konversi pirufat menjadi asetil-CoA sebelum masuk ke siklus Krebs. Dampak langsung dari gangguan ini terhadap metabolisme sel adalah, kata kuncinya adalah enzim pirufat dehidrogenase sebagai enzim kunci dalam konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Kalau enzim tersebut rusak, artinya tidak terbentuknya asetil-CoA. Ini teman-teman coba diingat tentang siklus Krebs. Nah, di sini asam pirufat nanti akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, di sini dibantu dengan enzim pirufat dehidrogenase. Kalau misalnya enzim pirufat ini terhambat ya berarti asetil-CoA yang terbentuk sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian kalau asetil-CoA sedikit atau bahkan tidak ada, maka
siklus Krebs tidak berlangsung secara maksimal. Hasil dari siklus Krebs adalah terbentuknya ATP. Nah, karena asetil-CoA-nya sedikit atau tidak ada, maka ATP-nya juga sedikit atau bahkan tidak ada. Sehingga sehingga sel itu kan mengalami kekurangan ATP. ATP itu kan energi ya, sehingga ketika ATP-nya tidak ada di dalam sel, misalnya sel otot, maka di sini pekerja tambang mengalami lemah otot, kelelahan ekstrim, dan penurunan kesadaran. Maka dampak langsungnya adalah penurunan pembentukan ATP karena terganggunya produksi asetil-CoA. Jawabannya yang C. Nomor 10. Kecepatan pernapasan orang yang sedang berolahraga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang duduk. Perbedaan kecepatan pernapasan ini disebabkan oleh teman-teman, kita kalau misalnya lagi olahraga, berarti tubuh kita membutuhkan lebih banyak yang namanya energi atau dia membutuhkan ATP. Nah, ATP itu bisa dihasilkan dengan salah satunya adalah respirasi aerob. Aerob di sini membutuhkan oksigen berarti ya. Berarti C6H12O6 ini adalah karbohidrat atau glukosa, kemudian ditambah dengan oksigen, nanti hasilnya adalah CO2, kemudian H2O, dan ATP. Nah, ketika kita butuh energi lebih banyak, maka kita juga perlu membutuhkan oksigen lebih banyak agar cepat terbentuknya ATP. Nah, oksigen yang lebih banyak ini juga, proses ini juga nantinya akan menghasilkan CO2 yang lebih banyak, sehingga terjadi pernafasan yang lebih cepat. Karena otak mendeteksi, udah banyak nih CO2 di dalam tubuh, jadi harus segera dikeluarkan. Dan juga kita butuh banyak oksigen, gitu. Oke, kita lihat di pilihan jawaban. Orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen yang masuk melalui pernapasan. Nah, ini benar. Tapi kita lihat pilihan yang lain ya. Yang B, orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit. Nah, ini udah salah di sini. Kemudian yang C, orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak. Betul. Daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan, nah ini salah. Kemudian D, orang yang berolahraga membutuhkan energi lebih sedikit daripada orang yang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen yang, ini oksigen lebih sedikit, salah. Yang E, orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit, ini juga salah. Jadi jawabannya yang A. Nomor 11. Seorang pengemudi truk berusia 45 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan yang dikemudikannya tiba-tiba keluar jalur. Berdasarkan keterangan saksi, pengemudi terlihat mengantuk dan sempat memejamkan mata beberapa detik sebelum tabrakan terjadi. Riwayat medis dan hasil keterangan yang diperoleh menunjukkan ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah-engah dan mendengkur keras. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya gangguan obstruktif sleep apnea, di mana saluran napas atas tersumbat berulang kali saat tidur. Hasil rekam jantung atau EKG menunjukkan adanya pola detak jantung yang tidak teratur. Berdasarkan informasi tersebut, hubungan gejala yang dialami pengemudi dengan komplikasi yang muncul adalah, teman-teman, ini membahas tentang seseorang yang mengalami obstruktif sleep apnea, yaitu terjadi penyumbatan saluran napas atas berulang kali saat tidur, sehingga ketika saluran napasnya terjadi penyumbatan akan membuat aliran udara itu berhenti sementara atau disebut dengan apnea gitu. Nah, akibatnya apa? Ketika aliran udaranya itu berhenti, aliran udara yang berhenti itu menyebabkan saluran napas
tersumbat, kemudian oksigen dalam darah menurun, karbon dioksida kemudian meningkat. Nah, akhirnya otak membangunkan tubuh sesaat agar kembali bernapas gitu. Nah, makanya kan dia terbangun pada malam hari gitu ya. Nah, karena tidur yang tidak nyenyak ya, karena bangun-bangun terus di malam hari, itu menyebabkan ngantuk di siang harinya atau microsleep tadi. Nah, kekurangan oksigen yang berulang kali, kemudian aktivitas saraf simpatisnya juga meningkat, itu akan meningkatkan resiko hipertensi ataupun penyakit jantung. Makanya rekam jantungnya ini menunjukkan pola yang tidak teratur gitu. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, gangguan napas saat tidur menyebabkan kurangnya oksigen, meningkatkan resiko detak jantung tidak teratur. Betul. Oke, jadi nomor 11 jawabannya yang A ya. Nomor 12. Seorang pria berusia 35 tahun sering mengalami sakit kepala, kaku pada tengkuk leher, nyeri dada, dan sesak napas. Dokter menyarankan agar ia menjaga dan menurunkan kadar kolesterolnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan, ini hasilnya ya. Kalau kita lihat tekanan darah 190 pas 120, nilai normalnya 120/80. Berarti ini tidak normal ya, atau tekanan darahnya tinggi. Kemudian denyut jantung. Denyut jantung juga tidak normal ya, 98. Kita anggap juga tinggi. Kadar kolesterol atau LDL 195. Normalnya adalah di bawah 100. Wah, ini juga sangat tinggi berarti ya. Kemudian kadar HDL itu 65. Ini masih normal karena batasnya itu di atas 60 ya. Oke, kita cek pertanyaannya. Berkaitan dengan keluhan yang dialami, manakah aktivitas atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pria tersebut selama beberapa tahun terakhir? Klik pilihan sesuai atau tidak sesuai pada setiap pernyataan berikut yang mempengaruhi keadaan pria tersebut. Sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan cepat saji sehingga kadar LDL meningkat. Sesuai ya, karena tadi LDL-nya tinggi banget. Kemudian terkadang mengikuti kelas yoga dan meditasi beberapa kali sebulan untuk kesehatan jantung sehingga LDL tetap tinggi. Sesuai apa tidak sesuai? Tidak sesuai. Karena kalau misalnya rajin olahraga, di sini dia kelas yoga ataupun meditasi, itu bisa memperbaiki kesehatan jantung dan LDL-nya juga bisa turun, bukan tinggi. Terakhir, sering mengalami stres kerja dan kurang tidur kronis yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung. Betul, dan denyut jantungnya juga tinggi ya. Oke, ini sesuai. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.